Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, kita adalah lokal. Dan episode kali ini kita bersama Empu Pandai Agandring Bali. Kita akan menguji lab hasil tarikan dari pasir besi yang berada di Muntik Siokan. Kita akan mengecek di Laboratorium Teknik Universitas Udayana. Adapun maksud dan tujuan kita adalah hasil riset dari Agandring Bali. Ya. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan Bali, kita akan bertanya kepada juru pandai kita, juru pandai Agandring, tentang apa tujuan kita sekarang berada di Universitas Udayana, yaitu mengecek kandungan logam-logam yang berada di pasir di apa namanya beli? Sepong iron dan ketika menjadi bilah besi. Kita akan bertanya kepada Leo. Juru pandai, napi tujuan kita sekarang berada di Universitas Udayana niki juru pandai. Ya, tujuan kita ke sini itu sebenarnya adalah lanjutan ya. Ya. Lanjutan dari eksperimen kita yang kita lakukan di Prapenang Agandring Bali, di mana eksperimen terakhir kita itu adalah mengolah pasir pantai dari Pantai Sanur menjadi sebatangan besi. Ya, jadi penting bagi kita untuk melakukan uji lab. Uji lab ini secara ilmiah kita harus mengetahui kandungan material-material apa saja yang terkandung dalam batangan besi yang berasal dari pasir pantai ini. Satu, bukan hanya untuk bukan untuk membuktikan ya, tetapi lebih kepada menguatkan narasi-narasi leluhur kita dulu tentang legenda-legenda besi Muntik Siokan ini atau besi Meklenting. Kita harus menguatkan bahwa apa yang dinarasikan dulu dari leluhur kita itu memang benar apa adanya. Betul. Agar nanti anak-anak muda atau generasi muda itu tidak menganggap itu sebagai sebuah isapan jempol saja, tapi itu memang betul-betul ilmiah di zaman itu. Dan kita lakukan uji lab sekarang dan untuk mengetahui kandungan dari masing-masing material yang ada di dalam batangan sini. Terlebih juga kita juga harus mengantisipasi. Ya. Karena ini bahan alam. Siapa tahu dari bahan alam ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kita harus mengantisipasi juga kandungan-kandungan bahan yang berbahaya, termasuk juga bagaimana treatmentnya ketika nanti menjadi sebilah keris. Iya. Begitu. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, sekedar diketahui ini adalah pasir biji besi Muntik Siokan sebelum dibakar, dan ketika sudah dibakar akan menjadi seperti ini. Teman-teman dan para sahabat lokalan, kemarin kita di Pandai Agandring Bali bersama juru pandai membakar pasir besi, akhirnya menjadi sepong iron dan perlu juga teman-teman dan para sahabat lokalan dan anak muda ketahui, ketika kita membakar pasir ini, juru pandai menggunakan api dengan berapa suhu? Kita menggunakan teknik tandur terbuka. Perkiraan api itu perkiraan suhunya ya. Perkiraan suhu itu sampai 4.000 sampai 4.000 derajat Celcius. Inilah hasilnya ketika pasir sudah dibakar, ditandur dengan kayu areng, dan ketika sudah dibakar ya menjadi seperti ini. Ya, setelah ini ditempa. Setelah ini menjadi sepong, ditempa kembali di Agandring Bali dan menjadi seperti ini. Batangan besi. Menjadi besi batangan. Ya, dan sekarang kita berada di Universitas Udayana. Kita akan menuju laboratorium teknik. Kita akan mengkaji kandungan logam apa saja yang terkandung di sepong iron ini, agar kita bisa visualkan, kita catat, dan kita buat dokumentasi belia tentang perjalanan dari pasir besi Muntik Siokan di Agandring Bali sebagai bahan riset untuk kedepannya
untuk anak cucu kita bahwa dari Agandring Bali kolaborasi bersama tim lokalan sebagai wujud kita melestarikan sebagai daya magnet menarik selera anak muda akan kecintaannya kepada keris Bali. Kita menggunakan bahan seperti leluhur kita menggunakan bahan alam, dari alam dan untuk alam, dan ketika ini bisa menjadi keris yang akan diaturkan oleh Agandring Bali ke Pura Dalam Pengembak. Ya, kan dan Lea. Ya. Teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian kita sudah memperlihatkan pasir Muntik Siokan ketika diproses menjadi sepong eron dan menjadi batangan besi dari sepong eron. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan sekedar diketahui, ini bukan adalah yang pertama kali dari Pandai Agandring bereksperimen, tapi ini yang kedua kalinya beliau. Karena sebelumnya beliau sudah bereksperimen menggunakan salah satu pasir yang berada di Pantai Gianyar dan berhasil menjadi bilah besi. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita juga bawa dan akan kita riset dan kita akan mengecek juga kandungan logam-logamnya yang terkandung di salah satu pasir yang berada di Gianyar. Tinggalan besi dan gini ya, dan kerisnya, agar teman-teman dan para sahabat lokalan tahu dari Agandring Bali ini bukan yang pertama, tapi ini yang kedua kalinya beliau bereksperimen. 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu beliau. Kita bereksperimen dengan pasir pantai di salah satu pantai di Blabatu. Blabatu beliau. Salah satu pantai di Gianyar, salah satunya di Blabatu, tapi kita tidak bilang titik nolnya. Beda juga karena satu tempat, misalkan di satu lokasi kan. Ya. Satu titik dengan titik yang lain beda hasilnya. Beda hasilnya. Tidak sama walaupun yang diketahui tempatnya, tapi lokasi-lokasi itu beda-beda. Ya. Ini dia salah satu tarikan besi, tarikan pasir menjadi besi di Pantai Blabatu, salah satu pantai di Gianyar. Titik nolnya kita tidak bilang. Dan menjadi satu bilah keris seperti ini, teman-teman. Ya. Menjadi salah satu karya tempa yang luar biasa dengan menggunakan bahan pasir menjadi seperti ini. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah eksperimen dari Agandring Bali yang mengikuti jejak leluhur penglengsir kita menggunakan bahan alam. Saya akan bertanya kepada beliau tentang apa tujuan dari Agandring Bali bereksperimen menggunakan bahan alam di Mengku. Pada awalnya sih karena keresahan ya. Karena keresahan kami, saya dan bapak saya di Prapen Agandring Bali tentang narasi-narasi yang dibuat oleh praktisi-praktisi keris yang lain gitu. Terus melihat juga bagaimana visual-visual keris lama, keris kuno yang terutama yang dibuat oleh leluhur kami kok tidak seperti besi yang biasa kami gunakan. Jadi di sana mulai ada sedikit keresahan yang coba kami jawab dengan cara bereksperimen seperti ini. Tentu kami tidak berjalan sendiri, banyak sekali teman-teman yang membantu. Iya, betul. Informasi-informasi yang saya dapatkan juga teman saya di Jogja, Mas Aro, itu juga memberikan saya sedikit informasi tentang tentang bagaimana cara menandur agar menjadi sepong iron dan lain sebagainya. Jadi dalam riset ini banyak yang terlibat. Jadi berawal dari sana kita mencoba menggunakan bahan-bahan alam.
sebenarnya tidak langsung jadi, Pak. Iya. Banyak yang gagal juga. Banyak gagalnya tidak diperlihatkan. Gagal yang kita tak perlihatkan, tidak kita publish gitu. Tapi ya sampai gagal, frustasi gitu. Nggak bisa gitu. Sampai akhirnya singkat cerita berhasil. Yang 6 bulan lalu menjadi bilah keris besi ya. Tapi perlu diingat juga batangan besi ini, yang berasal dari pasir pantai di Desa Blabatu. Ini yang beri nama besi Segara Wilis. Oh, besi Segara Wilis. Besi Segara Wilis. Ya, jadi besi Segara Wilis ini sifatnya getas. Sifatnya tidak menyatu pulen. Tidak menyatu pulen. Jadi dia kalau dipaksa diulur dia akan patah. Dan kandungan secara visualnya banyak sekali kandungan logam-logam yang berwarna putih, abu-abu, bahkan kemerah-merahan. Jadi pernah saya paksa ulur, dia patah. Jadi untuk menjadi sebilah keris tetap harus melibatkan besi modern. Dengan posisi besi Segara Wilis ini sebagai bahan pamor. Jadi dia tetap dibungkus dengan besi modern. Termasuk juga baja modern yang kita gunakan sampai akhirnya menjadi bilah keris. Jadi kesimpulannya Nike bahwa besi dari pasir pantai ini kita gunakan sebagai bahan pamor keris. Iya, bahan pamor keris. Dan teman-teman sekedar ketahui ketika kita bereksperimen yang kedua, berkat dari informasi yang didapat dari Jero Pandai Agandring, ketika kala itu beliau bertanya kepada Tiang, Padek, katanya di daerah Serangan zaman kerajaan dulu ada besi meklenting. Beliau mendapat informasi dari salah satu teman dia, salah satu sahabat beli. Dari mana tuh beli? Itu dari Kelan. Dari Kelan. Dari Tuban. Katanya konon dulu zaman kerajaan dulu besi meklenting itu dijadikan bahan pis bolong. Dan beliau ketika itu kita buat keris dan saya melihat hasil karyanya beliau dari hasil olah tempa beliau menjadi satu bilah keris, lalu beliau bilang seperti itu dan saya langsung otak saya bereksperimen dan akan berkata kepada Jero Pandai, dia akan berusaha mencari yang namanya besi meklening, semoga ada. Karena di daerah Serangan, daerah Sakenan, di daerah Sanur, Muntik Siok, Montesari itu karena pasirnya hitam pasirnya putih. Itu keanehannya, pasirnya putih. Beda dengan pantai yang berada di Gianyar, pantai yang ada di Padanggala, pantai yang berada di Seseh, itu pasirnya hitam. Tapi pantai yang besi yang kita tarik dari pantai Sanur itu pasirnya putih. Itu yang anehnya. Yang uniknya. Aneh dan uniknya karena di atas pasir putih itu ada 1 meter kali 1 meter yang berwarna hitam. Makanya itu dibilang muntik siokan karena meseriok. Kadang meseriok ke kanan, kadang meseriok ke kiri. Dan waktu ini saya untuk bahan eksperimen ini saya sampai mencarinya 1 jam. Bakat mengalin-alin, keliling saya nyari. Lokasinya pindah-pindah. Lokasinya pindah-pindah karena waktu yang menjadi keris yang waktu ini itu saya mencari di tempat yang sama. Tapi ketika saya cari ke sana hilang. Sehingga ada dong. Akhirnya saya dapat dia tersembunyi di bawah pohon ketapang. Di sana dia tersembunyi. Langsung saya tarik. Puji syukur Tuhan atas berkat dari alam semesta. Akhirnya kita bisa gunakan untuk bahan riset. Untuk kita cek kandungan logamnya sekarang ini di Universitas Udayana. Dan kita akan bertanya kepada beliau setelah Jero Agandring menempa pasir yang berada di Blabatu dengan pasir di Sanur, apa perbedaannya beli? Perbedaannya lumayan signifikan gitu. Kalau yang bilang tadi yang dari Blabatu sifatnya getas. Sifatnya getas lalu kepadatannya tidak terlalu padat. Jadi kalau besi muntik siokan yang kita beri nama muntik siokan ini mungkin juga ini yang dulu disebut sebagai besi meklenting. Kepadatnya jauh lebih padat. Jadi ini yang menjadi tanda tanya di setiap alam itu memiliki kandungan-kandungan material yang tentu berbeda-beda. Jadi kalau dari kepadatan besi muntik siokan lebih padat. Dan kalau dibunyikan itu lebih nyaring. Makanya dia disebut besi berkelenting karena berbunyi ting dengan gema suara yang rambatan suara panjang. Kita kan ada yang di rumah lagi satu untuk persiapan itu yang lebih lebar. Lebih lebar. Itu kalau dibunyikan dia rambatan suaranya kayak bajra. Kayaknya ini mungkin nanti bisa dijadikan bahan bajraan ya,
Karena beda suaranya, rambat suaranya jernih sekali, jaring sekali. Ning, mungkin ini dicampur tembaga, kerawang, emas, perak, mungkin bisa menjadi gento itu. Bisa jadi. Iya. Tapi mengingat juga titik lebur antara bahan-bahan itu kan berbeda-beda, Pak. Iya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Apakah dia bisa dicampur dengan logam-logam seperti tembaga atau kan itu menjadi pertimbangan. Iya. Di besi antara tembaga, emas ataupun apa yang lain itu tentu titik lebur besi lebih tinggi. Lebih tinggi beliau. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian tanya jawab kita bersama beliau. Mungkin sekarang sudah jam 4:30, kita akan menuju laboratorium. Kita sudah ditunggu oleh kepala lab laboratorium di sana. Dan adapun pesan saya sebagai lokalan Bali, ini wujud kita, kecintaan kita kepada alam. Semoga apa yang kita riset, apa yang kita tarik dan kita uji coba di lab nanti, semoga ini kedepannya wujud dari lokalan Bali bisa menjaga area Muntik Siokan agar selalu lestari, aman, indah beliau. Kita sebagai anak muda, ketika ada kekayaan alam yang tersimpan di sana, jangan sampai tergubris beliau, jangan sampai dieksploitasi dan jangan sampai investor yang datang menjajah yang namanya lokalan kita. Ini wujud kita dari tim lokalan Bali sebagai apresiasi, wujud kecintaan kita, wujud sayang kita kepada alam. Dan Astungkara ke depannya, ini loh kebanggaan kita tentang besi mengkening yang berada di Muntik Siokan. Astungkara ke depannya kita mempunyai anak cucu, bisa lestari, indah, dan terjaga sampai anak cucu kita ke depannya. Dan adapun riset kita sekarang saat ini adalah kita menguatkan kembali tentang kekayaan alam besi mengkening yang berada di Muntik Siokan. Ganas. Ada yang di niki. Oh, tiang mungkin dari sana niki tiang kari santai di di kantin, mungkin tiang cari Pak dosen yang di Jineng. Tunggu di sana. Jo berarti pada parkir, pada parkir. Bajaan di kantin. Itu kan Kompma Unut. Jauh kali parkir ya. Saya dibeli pengong di dekat itu loh yang bilang saya bangun. Di dekat patung Ganesha tuh. Kedokteran itu. Di dekat patung Ganesha tuh. Yang dua tuh. Ya, siap. Ya Pak dosen, sekarang saya meluncur. Ya. Siap Pak dosen. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah ditelepon oleh Bapak dosen, sahabat saya, yaitu dari Bapak Pasek Pramana, salah satu dosen hukum di Universitas Udayana. Beliau yang kita ajak untuk riset, mengecek ke laboratorium teknik tentang kandungan-kandungan logam apa saja yang terserat di bilah keris besi Muntik Siokan. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ikuti perjalanan kami bersama Agan Ring Bali ke Laboratorium Teknik Universitas Udayana. Ini apresiasi dari Bapak dosen kita, mengajak kita dan mengundang kita ke Udayana. Ganas. Harus tetap jangan canda Pak dosen. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, kita bersama Bapak Pasek Pramana, salah satu dosen Universitas Udayana, yaitu dosen hukum. Siap, Pak dosen. Di mana laboratoriumnya niki? Laboratoriumnya sih ada di universitas sebenarnya, di Fakultas Teknik. Cuman niki kan kalau untuk kantornya beliau ya di sini. Di sini. Ya, berarti kita menghadap dulu. Siap. Ayo. Keren. Ayo, duduk dulu ya. Ayo santai. Dulu. Oh, duduk ya. Santai. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah bersama Bapak dosen Pasek Pramana. Beliau adalah salah satu dosen yang berada di kampus Udayana, yaitu dosen hukum. Di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Dan beliau juga adalah bagian dari Majelis Desa Adat. Nyerangin ngayah bersama Pade Apriana, nama kerennya Unggit Desti. Dia sudah berapa tahun ngayah di sana? Dari 2019. 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Saya sebagai bagian Baga Pawongan. Dan beliau sebagai tiang dumun di Baga Hukum. Ya teman-teman, berkat bantuan dari Bapak Pasek Pramana yang menjembati kita bersama Agan Ring Bali agar bisa karya ini hasil besi tarikan yang berada di Muntik Siokan bisa tembus ke laboratorium
di Teknik Udayana berkat beliau yang menjembati, dan sekarang kita menunggu jam 5 untuk ketemu dengan Pak Prof. Dan sekarang kita mau memberikan beliau, memperlihatkan ini adalah biji pasir besi yang kita tarik Pak dosen. Ini dia. Oh, berarti wenten napi pasir hitam berarti di sanurnya ya tadi. Ini uniknya Pak dosen. Uniknya Pak dosen ketika di sanur itu pasirnya putih. Yakti. Pasirnya putih, tapi ada sekawas segini Pak dosen, 1 meter kali 1 meter yang berwarna hitam. Oh, khusus nih kepenting ya? Tapi hanya atasnya yang hitam, bawahnya putih Pak dosen. Tapi ketika kena air, dia besinya kadang-kadang kambang Pak dosen. Pasir ini kadang-kadang kambang. Tapi nggak habis dia ya? Nggak tahu, kalau terus dicari habis. Karena mungkin tidak ada orang tahu. Akhirnya berkat beliau mempunyai informasi, ketika itu ini eksperimen beliau yang kedua. Eksperimen beliau yang pertama itu beliau mencoba bereksperimen menuangkan dalam suatu karya tempaan menjadi hasil keris. Ini kerisnya hasil tempaan beliau yang pertama, tapi menggunakan pasir yang berada di salah satu pantai di Belabatuh. Di Belabatuh, Tapi sifat besinya ini kan getas nih. Dia hanya menjadi bahan pamor keris. Jadi tetap harus dibungkus juga dengan besi. Jadi dia tidak bisa 100% batang dari besi pasir nih. Ini sifatnya getas. Sebentar Pak dosen lihat. Siap. Ini setelah pasirnya kita tarik dengan magnet, menghasilkan biji besi yang berupa pasir yang berada di Muteksio-kan. Setelah ini dibakar oleh beliau, dan dia juga mendampingi beliau dengan suhu api 4000 dengan tandur yang terbuka, menghasilkan seperti sepong iron seperti ini. Tapi istilahnya sepong iron. Sepong iron. Seperti ini dia Pak dosen. Nah, setelah ini ditempa, ini ditaruh dibakar kembali, ditempa oleh beliau dengan raciannya beliau juga. Akhirnya baru menghasilkan seperti ini Pak dosen. Lalu menjadi besi seperti ini. Sudah dihaluskan betul ini. Sudah dihaluskan, sudah digerinda. Sudah digerinda. Kita memperlihatkan kepada beliau tentang eksperimen dari Pandai Agandring. Beliau luar biasa, aktif sekali, artinya pemikirnya beliau liar, sama kayak yang liar. Apa deh gay? Kreatif berarti, kreatif. Karena resah. Ingin bukan pembuktian, menguatkan narasi-narasi leluhur. Nah, nanti sampai anak-anak muda mendengar masing kadena mehnya pandang. Artinya anak-anak muda itu kan perlu pembuktian berupa edukasi secara ilmiah dan sebagainya. Itu mereka lebih menerima seperti itu. Nah, ini tujuan kita, sasarnya adalah ke sana. Jadi biar nanti anak-anak muda kita jelaskan secara ilmiah. Panten mehnya muluk itu pandangnya. Jadi leluhur kita tunjukkan bahwa leluhur kita dulu itu memang berkarya, memang betul-betul original mengambil dari alam kita dari juga lokal gitu. Tapi kita juga setelah ini menjadi keris, kita juga akan mengedukasi kepada anak muda Bali Pak dosen agar kecintaannya beliau menjaga dan melestarikan alam sekitar. Pangsing anak kita mengedukasi seperti ini dieksploitasi kemudian bukannya kita akan membuat besi dengan membuat keris dengan hasil ini. Akhirnya kita mengeruk alam agar tidak seperti itu. Karena kita ini loh kecintaan kita dengan alam di pesisir. Ternyata alam pesisir kita mengandung seperti ini. Mari kita anak-anak muda semuanya mari kita jaga, kita lindungi kawasan Muteksio-kan. Karena kawasan Muteksio-kan adalah harta karun bagi sanur kita. Karena nanti kedepannya kita akan mengajak anak muda di sanur menjaganya, menjaga dari investor kah, menjaga dari apakah, artinya ini akan terjaga lestari indah agar bisa dinikmati anak cucu kita ke depan. Dan ini nanti akan kita dokumentasikan kepada anak muda Bali kita, kepada anak muda di pesisir tentang kebanggaan kita di pesisir mempunyai pasir besi Meklenting Muteksio-kan. Itu kan Pak dosen? Iya. Tapi ada lagi yang ketiga nih. Ini visi eksperimen yang ketiga. Dia sudah bilang sama Jero Pandai, iki pasir besi Muteksio-kan asungkaran Sucan Widi, alam semesta memberkati, semoga berhasil.
dan ketika menjadi karya keris akan dia ngaturkan di dalam pengembang. Itu satu. Dan kedua, dia ingin bereksperimen. Dia sudah sempat bicara dengan Jero Pandey menggunakan besi tabur Pulaki nanti. Ya, dari daerah yang lain. Tapi itu beda Pak pada saat. Ini kita menggunakan pasir, tapi di sana nanti kita akan membeli bongkahan-bongkahan batu yang mengandung badar besi. Itu yang nanti kita tandur, kita jadikan wilah besi. Itu selanjutnya proyek kita. The next project. Tapi perlu diingat juga bahwa proses pengolahan bahan alam ini bukan tujuan untuk mengeksploitasi alam. Benar. Tidak jual belikan. Benar. Kami tidak akan memperjualbelikan atau memperkomersilkan. Ketika nanti ini menjadi keris, kami tidak akan mengkomersilkan. Justru kami akan hanya gunakan sebagai media edukasi. Media edukasi kepada masyarakat atau siapapun yang datang ke Prapenan Ngantrin Bali. Kita gunakan sebagai media edukasi. Tidak kami komersilkan. Itu tidak dijual ya. Yang dimensikan karena ada permintaan dari pemangku pura di sana. Di pura dalam pengemar. Jadi hasilnya nanti itu akan kami aturkan kepada pura di dalam pengemar. Jadi kan pusaka yang tadi penjenengan lah. Penting juga bagi kami, terutama yang Ngantrin Bali, dalam proses pengolahan bahan alam ini untuk mengajak anak-anak muda, masyarakat dan seluruhnya lebih mencintai alam. Bukan kebalik kita evaluasi, bukan. Tapi kita akan coba olah. Jadi di sana kita membuktikan bahwa alam sudah menyediakan segalanya untuk kita. Jadi mari kita jaga bersama. Sepakat juga kita pakai kalau seandainya ada material-material yang berharga kita keep dulu. Seandainya ada material yang mungkin berharga itu kita tidak publis. Untuk kebaikan bersama nih, sesuai kepentingan alam kita di Bali Panglestari. Berarti ini kalau masuk dari aspek Trihita Karana, dari hasil alam, kita tetap berbicara tentang pelestarian alam di aspek pelemahan. Dalam konteks pawongannya kita memberitahukan kepada publik, mengedukasi bahwasanya kita punya aset loh di pesisir yang bisa diolah untuk karya seni. Dan kemudian salah satu perwujudan karya seni kita haturkan dari aspek Parahyangan kita waliang seni kewenang. Karena silih dumun, riset dumun, maupun datine aturan malih. Yakti mewali malih seni kewenang. Dan ada juga moto kan rago di Bali ya. Adapun perjalanan kita tiang hari ini pangpindo alih jadi itu. Pangpindo alih. Ampun permisi niki nih makin dorong niki. Karena sepun niki. Karena tiang mengambil pertama nih, kau tiang hanya ngabo canang, kan pada saya. Kan tiang ngabo pejati. Ya, ayan ngabo pejati, ayan bakat atau pikir sing atas bakat apa? Ngapung ngabo pejati, ngabo tiang canang, ngabo tiang roti, ngabo tiang seri 5.000, ngabo tiang seri 5.000, menjalan tiang mereka 1 jam perjalanan dari Mertasari 1 jam perjalanan, sampai ke semak-semak, sampai mau rawa-rawa, sampai menembusi tempat lumpur hidup, akhirnya baru sampai di Muntik Siokan, dan ternyata di kawasan Muntik Siokan itu di era tahun 1980 ketika lagi populer sakit lepra, di sana dijadikan tempat kuburan massal, tempat orang-orang sakit lepra. Kalau orang Bali bilang sakit gede. Ya, baru dia dapat informasi, baru dia namanya. Berarti mau tanam dekat sampean? Tanam tempat kuburan buangan. Ayo coba bayangkan tempat kubur buangan amat yang tengah tadi itu. Baru dia nawa setelah yang akan menguji kelab ini. Tapi sebelumnya ketika kita yang menarik yang pertama untuk yang jadi atur ke pura pengemak, sing dia nawang. Setelah kedua ini baru dia nawang, baru dia nyah. Dan satu kali dan berapa kali yang ngambil besi di sana, selalu yang dijaga dengan seorang wanita gila di sana. Yang pada posting kemarin itu. Ya, yang pertama yang nak look kempel pokoknya. Karena yang tersesat di dalamnya. Dia tanya orang cewek wanita gila itu, mau karena tua agak berdua mau dia mau. Dia tongos besi selam tanah selam ini benar-benar yang mendakon. Kemudian lagi itu Kang Ali besi tanah selam, ang DP 5.000 langsung saya kasih uang sehari 5.000 itu. Dan dia tuh ngidam bicara apa pada saya. Itu menangkau terus menangkau menjak ngajan dek menjak ngauhan terus. Dan ada punya ketapang itu biale. Karena saya berpikir nak mudah. Akhirnya saya ikuti, akhirnya betul dapat. Habis itu saya bawa ke rumah, akhirnya saya bermimpi dicari oleh nak istri masih. Nak istri dengan ciri-ciri yang nggak boleh bilang. Di sana dia diminta, alih ke besi, saya tak mau upah, nah katanya.
yang apa upahnya dia itu dalam mimpi yang minta sate kambing. Habis itu besoknya yang dicari oleh orang besar, gundul kales, dibilang kalau orang di sana bilang rasa gundul, dia minta bir, saya kasih, langsung saya kasih di pas kejadian Cleo saya kasih, karena dia tidak ada rasa tak kebentar rasa jahat yang saya nggak ada, maka yang sengnya, jadi kalau yang mereka ngatur orang pojati, ngatur sate kambing, ngatur orang bir, habis itu menggeledak dan setelah ngatur, harus ke dalam pengembang, dia berhari susun, akhirnya dia bawa pejati, bawa pasir yang saya tarik di Mutik Sio kan, aku pengembang atur-atur. Saya ditanya, apa tujuan pada nyemak besi ini? Dia akan ngebus aku, dia akan belum dia akan ngecek segala ini karena dia buat eksperimen, dia akan keris, dia nama besi di Mutik Sio ngidang anggon yang keris, gitu pertama. Akhirnya atur-atur, apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena dia dapat apa tujuannya? Ini dia memunyi. Yang ada lemo nyenawang ke depan ada ngaku kebal masuk ke Gumi Sanur dia kan nyonduin jiwa agak gitu deh nyennya ngaku sebal Sanur kerisnya kangon dia nyoba karena kerisnya berasal dari Pertiwi ring Diksio sekan kebal masuk ke Sanur nih kangon dia nyonduin cocok angon ngemit desa dah angon menjaga taksu Sanur kayak itu mangku motor-motor iki damuh ratu bodaro de ungit saking sindu nunas besin dua ratu bodaro kajagi yang pusako nyen ngaku kajagi nyentok nyen ngaku kebal masuk ke Gumi Sanur meter-meter di Gumi Sanur niki kejengin nyundut ngoyong bangku kene ngoyong kan dek yang tadi pusaka dua nih atur ini ngomong penyendangan nge terus kita akhirnya yang bicara sedang jeruk pandai sebut niki pemagian ini akhirnya beliau langsung nebak pada yang dua di dalam pengembang ada hubungnya ke Ulun Danung kendan beliau ada hubung ke Ulun Danung akhirnya yang metakon beli cara mangku mulai dikirim tidak berhari susun dalam pengembang ada hubung ke Ulun Danung ternyata ada karena ada hubung berhari orang di Matasari karena kebetulan ada Toyo Klebut dan Dika dan di dalam pengembang agak hidup mau picok padugram tapi karena geriannya beliau dari Matasari tintampul yang di Sanur kena hidup suci dan pengembang kena beliau ngembak pemargi ngembak sekancan pemargi entah itu musada ngumpan kayak ternyata ada hubungan kaitan beliau berada dalam pengembang Matasari dengan Batari Ulun Danu karena beliau ada penugasan di Batari Ulun Danu karena perapian menjerung nyambung akhirnya pertemuan ini jodoh nyambung akhirnya karena niatnya memang baik dari niatnya tulus niatnya tidak ada kepentingan hanya bereksperimen lah dan mengajak anak muda Bali merangsang anak muda Bali akan ketertarikannya kepada keris dari singkup kecil keken cara ngerawat keris keken cara ngaut keris keken cara ngeminyak nanti di episode kedepannya nanti lebih fisik yang ngobrol cara jeruk padi cara tak nalo nanti kita siapa yang pegangan dari jeruk padi bapak beliau senior di bidang keris itu Pekak Nalo nanti itu next kita apa namanya podcast dengan beliau tentang berarti bicara beliau. Tentang lo juga nih bicara nanti, tentang tapi istilahnya putih nih kah pamor nih kan ini kan lian-lian masih nih ini kan kita bicarakan nanti Dumun boleh tiang nak ingat pang pesu pamor nih ke napi anggena kenten nih kah ngewaran nih ini kan arsenik nih tanda dos bes makelo masih nih bang tang prinsipin gitu kau jawab nih. Nah, ini dua berarti kan ya yang sekarang kita akan izin ya sambil tiang cingak WA beliau nih. Ada. Coba dukun. Tadi tiang sudah izin, beliau sudah bilang suksma pun diingatkan gitu. Durung. Ntar lagi tiang kita telepon jam 5. Iki Pak dosen. Ini adalah hasil eksperimen beliau yang pertama. Ini ke cara agak Bali. Not Chris terus gini etika deh. Bukannya tiang mengguru itu yang udah jalannya beliau. Naik Niki Sre. Sana menang kan. Oke. Tangan kiri tetap nih. Bebas. Bebas nih kan. Pegangnya tangan kanan. Ini pegang dia tangan kanan. Ada tujuan. Kenapa kita harus narik sarung yang bergerak? Bukan bilah yang bergerak. Niki demi keamanan. Keamanan. Safety. Siapa tahu Niki di sebelah kan misalkan. Nariknya kita sembarangan. Jadi keamanan. Jadi sarungnya yang dinaikkan. Bilahnya tetap posisi tangan tetap tangan kanan. Ini eksperimen beliau yang pertama. Sugra. Wih, sampun meminyak niki nggih. Nggih, nika diminta. Niki lo kuda ada dos niki 5 nggih. Kocap nak lo nika tergantung masih sarang kenten anak nggih. Banyak
referensi yang membicarakan tentang nike. Ada yang berkaitan dengan sebenarnya keris itu kan adalah pengeling-eling bagi pemegangnya. Jadi di dalam keris nike dia berupa karya seni yang memiliki sebuah nasihat, doa di dalamnya. Jadi bukan berarti keris itu beda dengan jimat, beda. Jadi tolong dipisahkan. Banyak yang menyamakan antara keris dengan jimat, itu tolong dipisahkan itu. Karena keris bukan jimat. Keris adalah karya seni yang mengandung doa dan nasihat di dalamnya. Jadi yang doa dan nasihat inilah yang tersirat di dalam bilah keris ini. Nah, ketika kita jadi seorang manusia, tentu kita memiliki kekurangan, kelebihan. Jadi keris inilah memberikan kita nasihat secara tersirat pada kita sebagai seorang manusia. Pandawa namanya Pandawa. Ada filosofinya nih di balik itu nih. Filosofinya. Ini ada condong lele kayak gitu. Ini namanya condong. Kalau ditarik lurus, ini kan menunduk ke sana kan. Itu melambangkan sopan santun. Sopan santun. Ini namanya apa? Ganja nih. Ini ada pangganya, pesi bahasa Jawa. Untuk pemegangannya nih. Itu ganja dan pesi ini kan perlambang ibu dan bapak. Dan nilai yang tersiram dalam keris. Lingayoni nih kan. Ini pertemuan bapak dan ibu menjadilah kehidupan. Kehidupan kita awali paling bawah nih. Kita awal kehidupan namanya bawang sebungkul. Bawang sebungkul. Bawang itu kan kalau visual bawang kan jelek nih, bawang merah ya. Benar. Tapi ketika kita kupas, semakin malam semakin putih. Benar. Ketika kita kupas bawang, air mata bercucur kan ya. Jadi air mata itu perlambang rasa, putih itu suci. Dasarilah kehidupanmu dengan hal hati yang putih dan suci. Ini catatan penting ternyata. Kiri wabineda, kanan dan kiri. Bila ini ada dua sisi yang tajam, kanan dan kiri selalu beriringan dan nanti akan bertemu di ujung. Jadi satu tetap. Di atas ujung ini apa? Kosong. Tuhan. Gitu. Jadi kita menuju Tuhan. Ternyata bukan sekedar gegemat nih. Bukan. Makanya ini yang perlu kita biasakan bicarakan dengan anak-anak. Agar nanti dia satu cinta dengan budaya. Bukan berarti harus beli keris nih. Benar. Nanti yang pembuat keris bukan berarti gitu. Jadi setidaknya anak-anak muda itu kalau punya keris di rumah tolong dirawat. Jangan sampai ada keris di rumah dijual. Habis sih kayak gini ngon genon, untung sampai. Padahal ini ada artinya. Di samping itu juga keris-keris kuno yang ada di rumah di perumahan kita atau di keluarga kita tentu merupakan waris dari leluhur. Itu dia merupakan sebuah jejak perjalanan leluhur kita di sana ya. Kemudian leluhur agobang ngabot keris lurus, kemudian leluhur agobang ngabot limo. Jadi di sana ada artefak. Di sini merupakan artefak di mana pembuktian perjalanan sejarah leluhur kita. Ini sangat dalam sekali Pak. Jadi itu yang perlu kita biasakan untuk dibicarakan kepada anak. Pangtan kok ngembel kan. Tapi ini ke keris dan tapi ini ke keris dan orang Jepang aja bangga sama katana. Nah, kita kenapa enggak? Tidak. Padahal punya kita. Yunani juga bangga dengan Damaskus. Jepang juga sangat bangga dengan katananya. Kita orang masyarakat Nusantara, khususnya orang Bali, kenapa tidak bangga dengan keris? Dan bahkan awam dengan punyanya sendiri. Izin ge, senampuran ge. Berarti niki ge. Niki tetap. Kalau masalah mata niki, niki. Cara ngasih keris pun orang ada. Oh, enten tata keramanya nggih. Ya, Pak dosen ketahui ataupun tata cara kita ketika menyerahkan keris itu ada caraan Pak dosen. Jadi menyerahkan keris saja itu ada etika. Ada etikanya. Ibarat tangan kita kan seperti ini. Jadi kalau kita menyerahkan kepada anak atau orang yang lebih muda ya, tangan yang menyerahkan. Jadi yang lebih muda nanti akan menaruh tangannya di bawah tangan dia. Oh, tangan kirinya, sebelah tangan kirinya. Sugro. Berarti kan untuk niki tetap niki juga. Tangan Pak dosen kan di bawah tangan. Seandainya nanti saya menyerahkan kepada yang lebih tua. Oh. Seperti. Oke. Etikanya begitu. Itu kan luar biasa. Kalau kita cermati itu kan pelajaran tata krama. Etika. Yang diberikan oleh leluhur luar biasa.
niki kan wonten ukuran ya keris panjang, keris pendek, patah berarti nika kente. Jadi begitu leluhur kita memberikan sebuah nasihat tentang etika secara tersirat. Nah, ini yang perlu kita explore, perlu kita biasakan di masyarakat sehingga degradasi moral ini. Anak-anak kalau mungkin dengan dia dikasih tahu tentang keris ini pun dia akan malu kalau dia tidak membiasakan tentang etika yang baik, berbicara yang baik. Keris itu sudah mengajar, leluhur kita sudah mengajar. Tanpa harus ngomong leluhur kita lewat keris ini sudah mengajar. Dengan gerak dengan visual. Atau cara nak ngekuri cara dikelungkung kan? Pasti endap kuri. Karena ketika dagang masuk ke kuri harus ngundul. Telap harus ngundul. Di Jogja kemarin tiang dengar hal yang sama juga kalau kita masuk ke napi setelahnya kalau di Jogja nikah nama rumah di kerajaan napi setelahnya di Jogja itu juga napi dan rumah di Jogja ini rumah kerajaan. Kalau masuk ke suatu wilayahnya, angkul-angkul ini dibuat kenten agar kita menunduk. Oh, kenten nggih. Karena ketika kita bertamu ke rumah seorang, tundukkanlah dirimu. Karena kamu tuh bertamu, rendahkanlah dirimu ketika bertamu ke rumah orang. Itu edukasi itu benar. Padahal di dalam nilai yang tersimpan dalam keris ketika menyerahkan atau tontonan kejaran merdeka, ketika kita menyerahkan keris ini kepada orang yang lebih tua kepada kita. Seperti apa? Gimana kita akan memberikan keris ini kepada orang yang lebih muda kepada kita. Makanya ketika kita, seperti Jero Pandi bilang ketika kita menyerahkan keris itu berarti tanda kalah dan menyerah di dunia. Ya. Kalau kita bicara tentang kesatria, ambil aja cerita tentang Barata. Drupadi kenapa ditelanjangi? Sebenarnya itu kesalahannya Drupadi dulu. Ketika di istananya Pandawa, Korawa bertamu di sana kan Korawa dapat penghinaan dengan cara senjatanya dilucuti. Permintaan Drupadi senjatanya Pandawa itu seorang kesatria senjata ini kan luwih kan kuranan. Kalau kurang agak lucu dan lu kita biasa. Jadi tiang sebenarnya sebagai praktisi keris kurang setuju dengan kebiasaan pejabat kita. Yang apabila mana ada kegiatan apa, KDT apa, delegasi diberikan keris. Terlepas dari konteks memperkenalkan budaya, wujudnya kenapa keris? Mau tidak mau, walaupun banyak yang tidak sepakat bahwa keris itu adalah senjata, mau tidak mau dia adalah senjata. Kalau kita memberikan senjata kita kepada orang lain, terlebih negara lain, pendudukan diri, berarti Anda kalah. Kalah dan negara. Izin, niki beliau. Swastiastu, Prof. Selamat sore, Prof. Sudah ditelepon. Pak Prof sudah. Inggih, Prof. Kita akan menuju laboratorium teknik. Tiang ring di depan Cakra Widya Usada nih kah? Ring sesuai arahan Prof nih kah? Ring di gedung Cakra Widya Usada. Cakra Widya Usada yang di perpustakaan lama. Kan wonten gedung baru. Nggih. Prof, ring lantai berapa? Oh, lantai 1 nggih. Izin tiang masuk ke ruangan Prof nggih. Gedung Cakra Widya Usada nggih, bener nggih? Depannya tiang di depannya kenten niki di depannya kedokteran hewan Prof, izin. Oh, Prof nika. Nggih. Niki tiang Prof di kenten Prof. Izin Prof, tiang ka tangan niki. Ring di jineng Prof. Izin Prof. Nggih, mangke tiang mriki. Ngiring Prof. Nggih. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan, karena sudah jam, Bapak Prof sudah menunggu sebagai kepala laboratorium teknik. Kita akan langsung meluncur. Angwang mundur lu ngordon enggak lanjut. Perjalanannya cukup panjang karena di awal kebetulan ini benar pun cara kakak Prof. Tiang panggilnya rekannya Bidek Unggit gitu. Sempat ngobrol kita mengenai uji material dan lain-lain. Sebelumnya tiang tidak kebayang materi apa ini. Akhirnya cerita tentang keris yang mungkin nanti lebih spesifik penglisetnya serang ring pandi. Akhirnya
nanya-nanya ke teknik, sampailah ke Bu Sugiyarti terakhir. Bu Sugiyarti, kemudian Pak Adi, kemudian Pak Angga dosen barunya, ke Prof saja, Ragane yang punya keilmuan tentang itu. Oh siap. Sampai akhirnya kita difasilitasi oleh beliau, di komunikasinya terjalin baik pada senior Titiang Riki, guru Titiang. Akhirnya tertib administrasi dan lain-lain, mungkin hari ini kita bicara sareng beliau dan apa yang ingin disampaikan lurus dengan bentuk lah. Aing puniki sosiastu Pak Prof. Ampun kita formal. Ada santai. Nanti masih bahasa halus saja. Puniki Pak Prof. Tiang campur-campur bahasanya. Niki tiang bersama Pandai Agandring Bali bereksperimen. Kita bereksperimen tentang membuat keris dengan menggunakan bahan alam. Kebetulan beliau bereksperimen yang pertama sudah berhasil menggunakan besi yang ditarik beliau yang di salah satu pasir yang berada di Pantai Blebato. Mungkin tiang ngarian keris yang di Pandai, dan beliau bercerita tentang kebesaran kita di Sanur. Kocap zaman dahulu, zaman kerajaan dulu di daerah Serangan, Sakenan, Benten, Tanah Selam, pasir besi hitam yang berada di Sanur yang kala itu bagus digunakan sebagai jinah bolong. Akhirnya tiang bereksperimen mencari ada nawang tongos nih, kenten lah Pandai tiang niki. Akhirnya tiang bertanya oleh semeton yang di Serangan, semeton Sakenan, nihil. Akhirnya wenten nak tua ngorin bapane becol, warung becol nih kok ngorin tiang, bapak becol. Dek, pidan dah canu zaman seoman lepog itu ada di Muntik Sioang. Besi selam tongosnya jenis ienu apa sing gandan kan. Coba itu nak tuh kan ada bias selam. Akhirnya tiang memberanikan diri menarik pasir dikering di Muntik Sio nika dengan menggunakan magnet. Bisa pastikan ya cenu kedang ngajak magnet pasti mengandung besi dan akhirnya tiang tarik jadilah seperti niki. Dan akhirnya setelah besi pasir niki dibakar, jadilah seperti dibakar di tandur, jadilah seperti niki. Seperti niki. Dan niki akhirnya ditempa. Ketika nanti ditempa dengan suhu panas 4000, jadilah sapu niki Pak Prof. Jadilah sapu niki. Jadilah sapu niki. Besar harapan Titiang meniki untuk memenuhi riset dari Agandring Bali untuk data, untuk yang kita simpan, yang akan kita edukasi dan kita perkenalkan kepada anak muda pesisir khususnya di Sanur tentang kebanggaan kita mendiri di Sanur yang ingin kandungan logam-logam napis saja yang terkandung di niki. Nika Pak Prof. Jadi ini terus terang wonten niki suatu napisane local genius ini. Local genius yang tidak tertinggalkan oleh generasi muda. Dan gini, saya tertarik sekali. Saya awalnya kan boleh WA itu dari situ, saya masih berpikir niki apa ya maksudnya niki. Ya, saya belum berani memberikan suatu rekomendasi untuk niki. Yang coba nanti hubungin beliaunya. Memang kita bisa ketemu di sini karena maunya kan di Bukit. Jauh saja saya ini nih kita. Benar kayak di sini lah. Ini benar sesuatu yang menarik sebenarnya. Jadi melihat dari 3 perubahan yang terjadi ini. Sebenarnya teknik produksi sebenarnya niki, jadi ada material. Niki sebenarnya kalau saya lihat sepintas benar atau tidak, sepintas yang lihat niki kan pasir silika ya. Jadi pasir silika berarti ada kandungan silika ya. Patut. Karena dari mengkilatnya niki kita lihat dia ada kandungan silika. Memang silika itu kalau dia pada temperatur yang cukup tinggi, dia bisa berubah mengarah ke logam. Nah, tingkat logamnya itu sekarang belum kita tahu karena kalau beberapa teman-teman sih belum ada yang gini. Biasanya pasir silika ini kita pakai untuk pembersihan dia. Kita pakai injektor, jadi dibersih apa ya, misalnya ada karatan atau apa itu yang kita pakai bersihkan karena tingkat ininya. Dan mungkin kita bisa uji nanti untuk uji kekerasannya berapa kan. Ada beberapa faktor yang jelas nantinya dari sini itu tergantung dari apa yang ingin diuji. Karena ada ujinya, ada uji mekanis, ada uji non mekanis. Yang di lab kami itu ada uji
non mekanisnya itu adalah uji kekerasan ya. Berapa tingkat kekerasan daripada logam yang terbentuk di sini. Satu kata niki teori nih ngampura kita ngerasan gerah untuk lagi semen ngampura niki. Nggih, tiang ngejawab. Tan pang becik ban ada tiang kita. Nah itu hasil bisnis ada tiang ngomong halus. Nggih, takun lagi lanjut Pak Prof. Nggih, lanjut. Pesennya lagi kelungkung gel-gel. Padahal. Aman. Ini gebok beleleng salah lagi. Udah, jadi kita bikin non mekanisnya ini kita pakai napi besengannya kita gunakan ada alat SEM namanya. Uji SEM kita cek di situ, terus kemudian dari uji SEM itu kita bisa menguji kadar unsurnya apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi ada namanya IDS namanya. Jadi dari IDS itulah kita bisa lihat unsur-unsur apa yang membentuk dia di situ. Nah, ini salah satu data. Terus kemudian uji kekerasan. Kekerasan itu adalah menguji seberapa keras permukaan yang dibentuk setelah dia dari pasir menjadi spongnya ini terus menjadi logamnya itu sendiri. Nah, sehingga kita dapat data sudah ketiga. Nah, terus kemudian ada uji mekanik yang lainnya itu adalah uji bending atau uji tariknya dia. Karena kita nantinya akan uji menjadi sebuah senjata dari situ. Nah, kita akan uji dia kekuatan impactnya dia. Jadi bisa patahnya sampai seberapa dia tingkat patahnya. Terus kemudian kertas atau tidak material itu sendiri. Nah, tapi tahap awal mungkin kita uji dulu karakterisasi daripada material nih sendiri. Jadi uning bahan-bahan ini apa saja. Jadi ini Buru dia mengatakan setelah itu jadi besi niki yang dibakar oleh Pandai dari niki. Setelah niki ditempas terus niki. Niki eksperimen yang kedua. Ini eksperimen yang pertama Pak Prof. Ini tapi menggunakan besi pasir yang udah di batu. Jadi yang nanti kan sudah di arsenik nih kayak perlakuan terhadap keris nih. Jadi secara visual dari hasil yang pertama niki dia mengandung logam-logam yang putih niki yang membuat yang penasaran gitu. Jadi dari visual niki sebenarnya sifatnya getas betul. Artinya kalau dipaksa diulur dia patah ya. Karena tidak menyatunya tidak sempurna dengan proses tempat perapian niki. Terus yang putuskan untuk menjadikan dia sebagai bahan pamor keris kalau di keris. Jadi tiang bungkus dengan besi modern, dia menjadi bahan pamor kerisnya. Jadi niki yang pun niki tedos nih sebro. Ya, tedos yang putih-putih nih. Nggih. Niki kan yang putih-putih niki kan pamornya ya. Berasal dari niki nikel. Ya, dicoba nanti. Nah, ini beda sumbernya nih. Beda sumber ya. Ring pantai ring Blabatu. Agak getas gitu. Ya. Jadi yang juga yang perlu kenten kan kita antisipasi karena rencana niki Pak Prof besi niki yang sudah ada juga di rumah sebetulnya. Niki rencananya kita akan bentuk keris dan kita aturkan pura lempeng emak di tempat kita lunas niki. Jadi yang dalam pembak ya. Kuning. Yang namanya alam kan kita tidak tahu, siapa tahu ada mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Itu yang sebenarnya juga yang menjadi pemikiran dia dan gimana ya, karena dia jadi pusaka seuning yang lunas wangsuan atau napi itu yang juga jadi pertimbangan kita ada kawal kan bahaya juga kan untuk kesehatan. Ini kan hanya dalam bentuk proses saja yang tidak lengkap, kurang prosesnya mungkin kurang dia sehingga dia akan ini kan aluminium nih, kalau udah putih gini pasti aluminium. Dia pasti ada kandungan aluminiumnya dia. Kalau hitam dia karbon. Nah, berarti karbon itu udah pasti kertas. Nah, udah hitam ini. Karena benar ada bau karbonnya dia.
Masalah kayu sebenarnya besi ini kan ada. Bro, niki udah belum pengembang nih. Itu yang masih selesai di gerinda kemarin tanpa diproses arsenik gitu. Putih sih hasilnya. Napinya nih. Niki dah dari proses 1 2 3 niki putih ya. Niki kan yang hitam nika sudah kita karena tiap penasaran kan rendam ke arsenikum sesuai dengan kalau dikeris kan dan warang nih kan untuk melihat apa sih secara visualnya kan. Makanya tiang warangi kemarin nih kan. Jadi dimasukkan ke cairan arsenikum. Terus yang niki yang memang belum kita apa-apakan, tinggal setelah jadi bakaran kita gerinda, kita haluskan dia tanpa di. Iya, niki dah. Jadi dia itu dari 3 ini 1 2 3. Ini terakhir ini yang jadinya putih. Padahal dia hitam niki. Nah, ini terus kemudian setelah ini dinapikan niki jadi ditempa. Putih dia jadinya. Jadi batang besi seperti ini kali. Jadi seperti niki dia. Kok bisa ya? Kayak inget ya. Apalagi tiang prof yang fakultas hukum niki durung ilmunya jauh. Dan ini kan dibakar, terus ada karbonnya. Nanti coba dicek lagi. Kandungan logam napi yang tersimpan. Ya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan sedikit mantan sih sebenarnya. Kalau memang hanya nguji karakterisasi mantan tidak perlu banyak-banyak nanti. Nanti niki mantan yang serang nih. Ada. Itu kan kepentingan untuk gendan akademisnya. Biar diisi label nanti apa ini bahannya. Ini sebenarnya betul-betul jadi lokal jenius ini. Lokal jenius dan mohon maaf, tolong adik dihukum paten ini ya. Nggih, Prof. Itu harus jadi harus punya paten. Dipatenkan. Tolong dimandu nanti. Itu beliaunya sudah paham dah dihukum itu gimana. Contoh nanti kita punya hasil karya diambil oleh orang lain. Ya, Prof. Biar aman. Apalagi dalam bentuk karya seni. Ini karya seni yang membutuhkan sebuah kemahiran, tidak semua, saya pun tidak tahu ini gimana caranya bikin gitu loh. Iya. Ini 6 bulan yang lalu dari ini hasil riset yang pertama. Karena awalnya karena keresahan tentang bahan alam. Jadi kembali flashback ke zaman dulu kan leluhur kita menggunakan bahan-bahan alam. Itu yang bukan bermaksud melakukan pembuktian tidak, tapi ingin menguatkan. Sehingga narasi leluhur itu sampai nanti ke anak muda bukan hanya sebagai sebuah isapan jempol, tapi memang betul-betul apa yang disampaikan oleh leluhur itu memang betul-betul secara ilmiah kita bisa buktikan. Artinya bukan untuk menguji riset-riset yang dilakukan oleh leluhur, bukan itu, tapi ingin menguatkan. Nanti kita sarang-sarang juga riset juga nanti coba nanti kita akan. Rasanya ini sangat menarik sekali untuk diriset karena dia bersumber dari sesuatu yang kecil di alam kita muncul itu loh gininya. Kalau di pengembak di pura pengembak itu memang pasirnya agak hitam sedikit rasanya ya. Pasirnya putih Pak Sob. Putih ya. Pasirnya putih, tapi benten kawasan memiliki benten yang hitam. Yang benten videonya Pak Prof. Karena dia mereka tak petang-petang ya maksudnya. Lama lain lainnya gitu. Iya silikan. Banyak sekali ditandur nih kan. Misalkan satu ember niki. Oh niki dia hitam. Oh niki mantan hitam. Niki putih niki. Putih. Nah kalau bisa, mohon maaf ini dilokalisasi lah gitu. Ya? Dilokalisasi dia. Oh kasih lain ya lain pangton nanti. Ya dikabulkan oleh yang nanti ada kepentingan lain. Nanti dia suruh satu-satunya nih kan. Paling tidak nanyain paguan dek gitu. Cara kita giniin penyu itu pada tapi nak menghilang Pak Prof. Dawak 3 bulan yang lalu tiang benten titik nolnya tiang cari di sana. Akhirnya menghilang. Bakal tiang benda dajah nih. Karena abo aja ya. Karena pasirnya ke putih. Nanan bias nih kok bias hitam nih, bias besi kan dor bias putih ya, benda aja nih, bendot makanya dibilang muntik sio kan, serio, nyanan diko jangan tiang polis kenilaian, nyanan benda muda jauh ya, tapi kan banyak Pak Prof, berarti wah 1 meter kali 1 meter nikah mantan. Aneh aja sekali niki, memang kawasan yang di belah batu nih ke pantainya itu yang di sana niki pasti putih nanging menten
besi do dibedik nih kan. Ya sama dengan yang di apa namanya di sana Singapura apa namanya? Ulun Danu tuh. Dan sini kan. Ini kena cuamune dan Selam ini kah? dan airnya tawar tengah. Oh. Di tengah. Sing ditempul. Iya, itu soal kalau Danu ditempul segini aja. Oh, nggih. Yang mana kadang nak ombak ada tuh dan pokoknya gitu. Karena kayaknya Keanehan ini. alam Sana itu dari sana. Makanya saya beli tawan dah motor itu. Jadi hasil yang ketika kita tandur kita menggunakan teknik tandur tradisional. Ring sini kita nih. Ring belabat. Oh, ring belabat tuh. Nanti yang coba nanti melalui masih mereka. Dia ngawal siap. Ketika ditandur nih dia memang kandungan walaupun sudah dimagnet kita 4 kali proses ternyata. Terus masih banyak sekali silika memang dia dari tandur itu dia memisah dia silika dengan besi. Betul. Jadi walaupun sudah spong iron seperti niki pun ketika kita proses jadi batangan dia masih banyak silika juga gitu. Jadi proses untuk menghilangkan silika niki yang memang agak gitu. Dan niki pun masih banyak juga silika. Masih kandungan silikanya. Nanti kelihatan kok dia di IDS itu kelihatan dia nanti ada grafiknya itu. Nah grafiknya niki udah kelihatan kalau silikanya berapa persen dah nanti muncul gitu di situ. Apa saja yang muncul karbon pasti karena dia hitam pasti dah karbon udah itu gitu. Apalagi dia bersifat getas pasti kandungan karbonnya. Iya. Ya, Swechan itu betara nih. Iya, Swechan itu betara. Kedepannya serah sama yang pakar-pakaran. Dan iki ketika jadi keris nanti kejagi atur yang linggih penjagaan pengembang. Astung karo bisa ini duit gitu. Mana kembali ke itu. Dia kembali ke itu. Ibarat yang ngilih demo nang yang aja. Dengan gentan pandangan nang yang nuturkan adik-adik kita kan istilahnya sudah dipilih selama oleh beliau. Oh, dan bisa nih dingin. Ini bang dia bisa nuturin dan pimpinan nah kita dipilihnya. Izin Prof, aku juga dari Jero Pande dan Pak Kadek juga yang di Sanur sampun wenten komitmen di kita bersama bahwasanya apabila ini sukses nantinya kita produksi, kita aturang waliang malih untuk sektor pariangannya, untuk di sektor pawongannya memang non profit sifatnya, kita memang akan mengedukasi bahwa kita punya sumber daya alam yang bisa diolah untuk dieksplor tapi bukan eksploitasi. Dan untuk di pelemahannya seperti yang Prof Nikang Wabu, jangan sampai kemudian areal yang sedikit itu kemudian diintervensi kemudian hilang ya Prof. Ya itulah makanya, jadi kan terus terang mohon maaf, nah mungkin ini satu pemahaman saya melihat kenapa dia floating pindah di itu ya sementara ini ya mungkin ini pecero nih pindah ya karena kan laut kan kita nggak tahu kan ada orang lewat apa itu cerita pindah dia gitu. Nah itu mungkin itu pemahaman saya melihat seperti itu, kayaknya dia floating ya wajar dia floating tapi tidak akan jauh dari situ. Nah, dia pasti pindah 3 meter, 4 meter di situ, lagi pindah lagi gitu. Dan kadang-kadang lokal di sana melihat kadang-kadang kambang dulu ya di sini. Ini kedah makanya ya dipindahkan lah istilahnya ya Tunggara lah ya. Ya mudah-mudahan diantarkan untuk bisa mewujudkan ini. Kadang-kadang kan itu sama dengan yang dulu di ini di dalam pet juga gitu. Saya sih ngetes airnya gitu loh waktu itu saya dapat ini benar enggak kelihatan apa ini makanya kayak kaca nyenang gitu loh, padahal ada kandungannya itu. Waktu itu kan ya ada yang mendui sesepuh 2 Jinuabe ranking ini ya memberitahuan tahu coba tes nih Gus gitu lah. Oke katanya saya puyung asing puyung nih ada ini gitu namanya lihat saya gitu. Secara keilmuan tidak ada gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa diberikan ciri bahwa ini ada gitu semuanya ini. Mungkin mudah-mudahan semuanya bisa berjalan, tapi mungkin yang ini cuman kita bisa pakai, mungkin besok kita akan coba bawa ke Denpasar ke Bukit nanti. Siap. Nanti.
terus ngecek dulu mungkin ini apa, terus kemudian Niki uji ininya apa. Karena Sugi masih di Bukit saya, saya suruh ke sini tapi nggak tahu bisa nyampe nggak ininya. Biasanya nggak lu bang, nggak kayaknya deh. Nah, Prof mohon izin Prof, Punapi untuk administrasinya nanti Prof dan lain-lain Prof Pangten Iwang juga karena niki kami bersurat aja tapi jangan memikirkan yang lain. Saya tertarik ini makanya saya punya suratnya. Biar nanti ini apa saya bisa punya argumentasi. Oh ini ada permintaan dari ini. Untuk paten nanti segera yang laporkan Prof mengenai teknis apa yang produk mananya yang akan dipatenkan dan lain-lain. Kan kalau paten itu kan nanti apakah hasil risetnya yang di HKI kan tapi napinya ini di sebelah ini patennya ya. Beda soalnya Niki dibilang di besi Meklending zaman-zaman kerajaan Dumune di sana. Beda sih soalnya. Yang sisa di rumah nih yang lebih besar nih rambatan suaranya lebih banyak, ting kayak bajra nih. Ada video apa video? Karena ada teman yang apa namanya menguji itu juga jadi bahan-bahan untuk gente. Niki berasa ya. Nanti mungkin saya bisa berkolaborasi dengan dia. Ini ada di di rekaman IG saya di IG ya. Saya buka di video. Sini besi muntik siokan seperti nama tempat di mana kita nunas pasir. Kan besi yang penting yang Masih yang berarti sesuai dengan mitos yang kita dengar lihat. besi Meglenting. Besi Meglenting. Ternyata benar di daerah Sakena dan Serangan ada besi Meglenting. Coba kelenting lagi deh. Oh, Banyak rambang suaranya. Jadi besi muntik siokan kita beri nama sesuai dengan tempat di mana kita nunas pasir. Monika. Niko sampun di arsenik nih? Belum. Yang belum yang gerinda. Oh, belum yang gerinda. Niko yang sudah di gerinda. Yang kita olah menjadi spong iron lalu kita tempa. Iya. Jika diamati merupakan ada kandungan Suaranya. dengan dampatan gelombang suara yang cukup panjang. Layaknya suara bajra. Yang besi siokan ini kan tahu deh. Besi Yang pakai tanur sekali ini kita di rumah. Ya. Iya. Ini memang Tradisional. sama kalau di lab kita pakai ini aja kok apa namanya punas ini ada punas. Besi bandeng tertukar. Artinya itu kan dari besi dengan sumber yang berbeda nih. Oh iya. Yang hitam nih dari pantai Belah Batu, yang Ini kita yang perlu kasih gininya biar kita tahu ini bahannya seperti niki. ada Kertas ada. Nanti ragane yang kenter. Nanti yang isi gitu. Bapak isi dia. Niki yang paketan sama Niki yang Niki yang tiga nih. Oke. yang Niki. sugar. Ketiga. Niki yang belah batu. Nah, biasanya nama daerahnya agak susah ngenuang. Ini kita cek, terus kemudian ini kita cek dulu, terus kemudian ini mungkin diambil sedikit, yang hancurkan dulu, nanti kita cek, baru yang apa namanya cuci dulu pakai ini
biasanya kita cuci pakai NaOH dia biar ya bekas-bekas minyak apa itu dia terbuang dulu. Nanti baru kita terus kemudian uji kekerasannya. Nanti baru iya putih langsungnya di tempat di sini dadah tempat langsung putih dia seperti ini. Oh, jadi nah, kita gerinda. hitam. Awalnya kan hitam kayak yang dia video nih kan. Terus kita gerinda. Ya itu dah berarti dia sudah itu hitamnya itu kan karena efek panas apa dia dihilangkan dia. Jadi niki hasil. Nah seandainya mohon maaf nanti gimana dados yang potong sedikit ya. Dados. Ini maupun untuk kita lihat juga nanti ada kenapa dia gininya kan. Nggih, dados. Kalau besi putih ini ketajamannya ini sama dengan HIS nanti jadinya. High steel-nya dia. Jadi biasa kan dia coba dengan cara tradisional dia coba tipiskan lalu kita sepuh nih kan. Dia cenderung tidak patah. Jadi kurang tajam dia. Kurang tajam dia. Untuk pisau dia kurang tajam. Jadi mungkin kalau baja mungkin rendah dia. Ya baja kan memang kalau rendah dia kan gitu. Intinya, nah itu dah makanya ini berarti apa ya? Belum tahu isi dalamnya ini. Ya. Ini uranium. Titanium ini kan nggak tahu lah di alam kan misteri nih kau. Cuman seperti yang saya bilang tadi, semoga tidak mengandung yang berbahaya. Ya, enggak sih sebenarnya kalau ini tidak ada yang berbahaya, cuman ya ada sesuatu yang tidak kita perhatikan, contohnya dia muncul seperti ini gitu. Hanya palingnya awal-awalnya ada orang tahu segelintir tapi sengah kan itu. Apa tuh? Paling dulu dan segala macamnya. Dia melewati mungkin nih hitam nih. Suatu hal yang biasa dianggap. Tapi kemudian ya ada sesuatu diberikanlah ciri-ciri nih ada yang ngerjain ternyata seperti ini dan baru kita mulai ngerti guna itu gitu. Jadi kalau ini bisa dibawa ke pemerintah ya mungkin pemerintah yang akan gini istilahnya, tapi jangan dulu takutnya apa namanya, maksud kita kan eksploitasi alam itu agar tidak terjadi itu makanya justru tujuan kita kenapa kita ke alam niki anak-anak muda biar ini alam sudah menyediakan kita segalanya. Gitu. Jadi kita menjaganya. Jangan sampai kembali nih gara-gara niki nyana eksploitasi eskapator. Eskapator juga sih nanti gitu lah. Ya sebenarnya itulah. Jadi ini karena itulah saya kembali lagi saya katakan bahwa alam itu sudah menyediakan betul. Nah tinggal sekarang gimana kita menjaga gitu loh, bukan mengeksploitasi itu yang kita jaga bahwa ini adalah menjadi lokal genius yang kalian generasi muda harus jaga gitu loh. Jaga untuk kedepannya biar di sini keris itu tidak berhenti sampai di sini saja. Terus sama dengan tiang juga, tiang kan preservasi lontar. Ngajoh dia anak ilmu tiangnya di teknik mesin tapi tiang ngajarin lontar. Nah saya pelajari kok banyak. Nah kebetulan tiang di Jeru ada juga lontar-lontar itu. Terus saya lihat penglinsir saya tuh kok banyak dia sakit paru-paru apa itu sekarang apa sih penyebabnya itu. Nah, karena dia suka baca, mohon maaf dia menggunakan yang dulunya hanya untuk biar berwarna itu kan dia pakai mangsi, tulisannya nyena. Nah, pada saat dia membaca tuh tangannya enggak terasa kan makan apa itu sayanya sakit dan segala macam mungkin ini. Nah kemudian ada beberapa lontar-lontar yang rusak terus terang sampai
saya punya lontar pengayam-ayam tuh betul lah. Ada sekitar 5 bidang itu udah makan nget itu. Nah, itu yang punya pengelisir nih, kamu lakar kamu demen mentajan nih apa kamu main jangan pasti nawang. Seri siap nih jelasan. Seri siap arah siap termasuk jenis tajin nih kayak jalan gitu. Itu ada tuh. Nah syukur saya ada ke situ gitu. Nah di kayak nah iseng-iseng nawang sih tuh doang nggak siap ini ada yang pasti menang nih gitu loh. Misi lah ke depan. Tapi hanya gimana caranya menyelamatkan? Hanya dengan apa? Dengan teknologi yang saya punya. Itu saya sekarang itu saya laminasi. Jadi menggunakan konsep laminasi sehingga dia saya uji bakar, mengenap dong, sampai kebakaran saya bakar itu akhirnya lontarnya masih aman pada temperatur di atas api yang terbakar itu saya masukkan ke sana karena epoksi itu dia cukup tinggi temperaturnya. Jadi lontarnya tidak terbakar, dia hanya hitam saja jadinya. Berarti sudah ada satu pengamanan. Pun sudah dipatenkan sih, sudah ada paten juga. Jadi ya paling tidak bisa melindungi, kayak cara melindungi lontar bisa. Ada yang namanya injeksi molding, jadi menggunakan konsep injeksi molding untuk mengamankan lontar. Kayak kedai ini yang jadi Malimpang sih. Tidak teknik mesin, tapi belajar kini saya belajar tulisannya, saya belajar kayak pengalaman gitu lah. Tapi kalau sampai tahu seri ayamnya Mace Bali itu lewat nih kayak Bali. Ugar-ugarnya sampai lewat berarti. Dah jauh itu jauh. Ya. Nah, ke enten Nabi Malih yang bisa pun indek suratnya ya hadir yang izin Prof. Suprof. Kisah kini semetonnya. Enten. Jadi kan niki suratnya yang bawa ke dekan. Ini ada surat masuk dari Prof. Inang. Ya. Jadi dia ini berarti sudah ada kerjasama, terutama kan LSM. Anggaplah niki LSM kan itu lah dari ada kemudian ini sehingga kita ini dia sehingga kita lab itu tidak lagi hanya untuk kebutuhan di internal kampus saja, sudah mulai bisa berkembang semuanya. Bisa membantu masyarakat kurang lebih gitu lah. Itulah berguna. Jadi ya untuk ini sementara kita berjalan surat karena perusahaan sekarang sudah mulai banyak. Udah mulai ya itulah. Kebagian kerjasama tetap ada di gini mantan pun di Fakultas Teknik mana ya. Yang tertarik justru mencari tahu nih kenapa dulu pemukiman empu-empu pembuat pusaka di zamannya dahulu tuh kenapa di Tamling kan? Kenapa di daerah yang padahal di Tamling itu kan lembah. Kan? Kenapa di Tamling? Apakah ada sesuatu? Kemarin saking gilanya deh Prof. Sambil ngopi kan modal tuh kan, sambil ngopi saup-saupnya ngelumpur selapnya ke plastik. Terus yang bawa ke rumah jemurnya ngayak kan. Sekali-kali dia menagih besi gede-gede. Belum dia tandur kayak apa sih? Ya. Apakah mungkin dulu ada logam? Ada logam-logam yang iya tuh. Kreatif. Dan nanti juga riset yang ketiga saya dibilang nih Pak. Nanti rencananya mau mencari badar pulaki, badar besi pulaki yang akan kita tandur jadikan pusaka. Coba kita riset. Karena pulaki mau eksperimen angoni kok. Itu kan Gunung Purba kalau nggak salah. Ya, pulaki kan dulu kalau pulaki ada badal peraknya, ada badal emasnya. Badal besi. Badal besinya zaman tahun 2002 sebelum Covid sebelumnya 14-15 itu nak ngenderin batu akik itu jangan kencang pong-pong kali badal besi badal tabur mas nah itu Milu masih kenal sama saya kenal ya baiklah teman-teman dan para sahabat lokalan, demikianlah percakapan kita dan pertemuan kita bersama Profesor Dewo Ari yang sebagai Kepala Laboratorium Teknik di Universitas Udayana. Beliau akan mengkaji dan meneliti kandungan-kandungan logam yang tersimpan di besi Muntik Sioka. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ditunggu hasil labnya. Dan kami dari tim Lokalan Bali mengaturkan Pramasanti. Ingat like, komen, dan subscribe-nya tentang perjalanan Lokalan Bali mengecek di Laboratorium Teknik Universitas Udayana tentang kandungan logam yang terkandung di
besi muntik siokan. Ganas. Om Santi 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 Om.